Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Melgandri dari Teknik Industri Universitas Pancasila, NPM 44182110045. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu metode add-ons, yaitu Contractile Dead and Optional, yang mana video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan soal nomor 2 dari soal ujian tengah semester mata kuliah IRP System. Nah, pada soal nomor 2 ini, saya mendapatkan salah satu modul add-ons yaitu Contractile Dead and Optional. Sekilas mengenai modul add-ons Contractile Dead and Optional, jadi Contractile Dead and Optional ini dibuat oleh Trey, dengan website itu adalah www.trey.s, di mana modul ini tersedia untuk Ubuntu versi 12. Adapun required apps yang dibutuhkan untuk menginstal untuk menggunakan modul ini adalah Invoicing Found. Jadi di kontrak sell debt and optional ini seperti namanya kontrak sell debt and optional. Jadi invoicing ketika kita membuat invoice untuk kita berikan kepada customer itu kan ada invoice date sama due date-nya. Nah kalau misalnya due date itu biasanya kita isi secara manual kapan kita mau menerapkan kapan customer itu harus melakukan pembayaran ke kita, batas akhirnya itu kapan. Nah, tapi dengan menggunakan kontrak sell debt and optional ini, dia itu akan secara otomatis terakumulasi kapan due date-nya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagaimana cara menginstal modul add-on kontrak sell debt and optional. Jadi yang pertama kita klik download for version 12, lalu setelah itu akan muncul folder yaitu kontrak sell debt and optional dalam bentuk zip. Nanti dalam bentuk zip ini kita ekstrak, lalu hasil ekstraknya itu kita copy, lalu kita pindahkan ke lokal C, UDU 12, lalu ke server, UDU, habis itu ke add-ons, terus kita paste di sini. Nah, setelah itu kita pergi ke service, jadi tinggal diketik di text bar ini, habis itu nanti pas di service kita cari UDU 12. UDU server 12. Lalu selanjutnya kita restart. Nah, setelah di restart, selanjutnya kita masuk ke localhost kita, database localhost kita. Di sini saya menggunakan database Safira_UPRP15, lalu kita isi emailnya sama password, lalu kita login. Lalu setelah itu, untuk menginstal selanjutnya, kita ke settings, lalu kita ke dashboard. Lalu di sini nanti kita klik activate the developer mode, habis itu kita ke aplikasi lagi, terus kita ke update app list. Kita klik update. Nanti setelah itu baru kita ke aplikasi, terus kita hapusnya kita hilangin, terus kita ketik nama modul add-ons ya, Contractile. Terus ini nanti kalau misalnya selanjutnya tinggal kita install. Nah, tapi di sini saya nggak akan langsung install karena salah satu tugasnya itu adalah mencari perbedaan ketika modul add-ons ini diinstal dan sebelumnya. Nah, jadi untuk tahu perbedaannya, kan ini menggunakan invoice. Nah, invoice itu ada di accounting. Jadi sekarang kita ke modul accounting. Lalu kita ke invoice. Terus kita create, kita buat salah satu invoice. Terus di sini customer-nya misalnya Abadi Nusantara. Terus invoice date-nya kita isi sekarang itu tanggal 25. Lalu due date-nya kalau misalnya di sini kan due date-nya kita yang tentuin. Misalnya due date-nya itu kita mau tanggal 28. Lalu nanti tinggal kita save. Harusnya tadi diisi dulu, coba ulang lagi nih, sini diedit. Terus kita isi produknya, contoh produknya itu adalah whiteboard pen. Kuantitinya 10.
harganya 100.120.000. Terus nanti tinggal kita save. Lalu kita validate. Nanti selanjutnya kita tinggal register. Nanti kalau misalnya dia udah membayar, kita tinggal klik register payment. Nah, tapi kan tadi saya mau cari perbedaan ketika sudah menginstal modul add-on sama sebelumnya. Nah, ini kalau sebelum modul add-on itu kita install, due date itu kita isi secara manual. Tapi kalau misalnya sudah diinstal, kita ke aplikasi, lalu ke aplikasi, terus kita ketik contract. Terus kita install. Nah, selanjutnya setelah diinstal, kita ke modul accounting. Terus kita ke invoice. Lalu di sini kita create invoice. Lalu di sini customer-nya misalnya Azure Interior. Nah, karena sebelumnya itu Abadi Nusantara, jadi kita buat juga di sini Abadi Nusantara. Terus tanggalnya adalah tanggal 4 bulan 25, tanggal 25 bulan 4 2021. Nah, di sini due date itu akan langsung muncul, yaitu di tanggal 31 di bulan 5 2021. Nah, jadi secara singkat perbedaannya kalau misalnya invoice sebelum kita install modul add-on kontrak sell and date opsional itu tuh due date kita isi secara manual. Tapi kalau misalnya invoice-nya sudah kalau misalnya modul add-on itu kita install, di sini due date untuk invoice ini akan otomatis terisi. Nah, sekian video dari saya mengenai modul kontrak sell and date opsional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.